Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita sedang belajar segmen keluarga. Keluarga artinya bukan cuma suami istri. Kalau suami istri saya pakai istilah rumah tangga atau pernikahan. Tapi kalau keluarga, orang tua dan anaknya atau anak-anaknya dan mungkin anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain bisa ya saudara yang gabung menjadi anggota keluarga, bahkan bisa oma atau opa yang bergabung dalam keluargamu. Dan kali ini kita akan membahas tentang kebersamaan. Kebersamaan sangat berharga. Saya berikan penekanan sangat berharga. Ya, terus terang saya tidak mengalami kebersamaan itu di masa kecil saya. Dengan orang tua saya cerai dan prosesnya cukup panjang. Kelas 6 SD mereka proses awal, kelas 1 SMP mereka cerai. Itu seperti menarik sesuatu yang berharga dalam hidup saya. Bapak saya pergi dengan perempuan lain, ditinggalkanlah kami 5 anaknya, masih kecil-kecil. Saya masih ingat yang paling kecil ini masih TK. Dan ibu saya berjuang. Saya menghargai ibu saya, perjuangan ibu saya. Dia bertekad tidak akan menikah lagi. Dia bertekad membesarkan kami 5 anaknya. Dan kami menikmatinya. Ada satu bagian yang indah yang saya ingin bagikan pada kalian semua, ibu bapak sekalian. Justru ketika kami tahu bahwa kami ini keluarga broken home, orang tua cerai. Dan sikap dari teman-teman mulai berubah. Sikap dari saudara-saudara bapak mulai berubah. Kemudian juga sikap dari anggota gereja. Itu buat saya ya tadinya kaget. Tapi kemudian saya tahu itulah manusia. Mau seperti apalah jabatannya, tetap sikapnya aslinya kelihatan. Jadi mereka itu kami merasa ya, mereka menyisihkan kami, bahkan mengejek kami. Tetapi sekali lagi, penderitaan yang sama yang kami alami ini kemudian memunculkan tekad tanpa sadar bahwa kami ini senasib sepenanggungan. Dan kami ini bisa tambah hari, tambah dekat, tambah kompak. Kami tahu bahwa mereka yang berkomentar tidak mampu menolong kami. Mereka hanya mampu berkomentar. Mereka tidak kemudian menolong kami ketika ya listrik harus mati 3 bulan nggak kuat bayar. Mereka hanya berkomentar ketika kami ini menunggak bayar sekolah, nunggak SPP selama 4-6 bulan. Mereka hanya berkomentar. Dan ibu membesarkan hati kami. Tenang ya, ada Tuhan. Tuhan itu tidak tidur. Gusti ora sare. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak tidur. Itu selalu diucapkan beliau bersama-sama dengan kami. Dan kami berjuang bersama. Berjuang bersama. Kami tahu dulu kami nggak ada masalah soal makan. Soal makan kami nggak ada masalah. Kalau waktunya makan pasti ada makan dan limpah karena ibu saya mencoba variasinya begitu rupa. Tapi ketika bapak pergi, saya waktu itu SMP dan ibu masih kerja. Waktu itu usaha mebelnya berhenti karena mereka yang hutang tidak bayar. Ibu mencoba menagihnya,
lalu bergeser ke usaha yang lain. Jual beli barang elektronik, khususnya jam. Ibu putar begitu, dan waktunya jadi nggak jelas. Saya masih ingat, pulang sekolah, tidak ada makanan di atas meja. Saya tahu ibu sedang kerja. Dan saya coba melihat tempat beras kami itu kotak kayu begitu, tempat beras. Dan tidak ada beras. Kalau ada beras, pasti kakak saya sudah memasak nasi. Tidak ada beras. Perut saya keroncongan. Tapi saya lapar. Dan apakah saya kemudian ngomel? Tidak, tidak perlu. Keadaan memang begini. Kalau mau berjuang bersama, minimal diam. Jangan ngomel. Dukung dalam doa. Dan rasakan bersama-sama. Saya masih ingat apa yang saya lakukan. Di depan rumah kami ada 2 pohon jambu. Dan saya naik ke pohon jambu yang kebetulan berbuah. Dan saya makan jambu. Lalu minum air putih. Aman. Berikutnya tidur. Untuk apa tidur? Melupakan bahwa saya belum makan. Dan kami sekeluarga baru makan lengkap itu sore harinya. Ibu sudah selesai berkeliling untuk jualan barang elektronik gitu ya. Dan kami makan. Saya baru tahu bahwa itu ternyata kebersamaan dalam berjuang bersama. Berjuang bersama. Dan itu sangat manis. Sangat manis. Karena Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Satu demi satu selesai kuliah dengan impiannya masing-masing dalam berkat Tuhan. Bekerja, kakak saya jadi polisi. Saya kemudian kerja di salah satu perusahaan yang bagus lah, skala nasional di Semarang ini. Adik saya juga mulai bekerja. Tinggal 2 adik kami yang masih sekolah. Dan kami lewati karena itulah perjuangan bersama. Dan itu menjadi sangat berharga. Sekarang ketika kami sudah punya anak, kami sudah punya cucu, kami ini melihat ke belakang. Sungguh kebersamaan ketika berjuang bersama itu luar biasa. Saya berikan pengalaman hidup saya dulu. Dan saya mau ingatkan, keluarga seharusnya berjuang bersama. Bisa jadi perjuangan itu berarti adalah sesuatu yang dialami oleh seluruh anggota keluarga seperti yang saya alami. Bahwa orang tua saya bercerai. Itu artinya ya semua dampaknya merasakannya. Atau mungkin satu keluarga belum punya rumah. Atau sudah punya rumah. Tetapi tiba-tiba ada kesalahan dari orang tua yang membuat rumah itu harus dijual. Kemudian mereka pindah kontrak rumah. Kebersamaan berjuang dari punya rumah menjadi tinggal di rumah kontrakan. Itu harus disertai dengan pengertian. Orang tua harus bisa membesarkan hati anak-anaknya. Jangan ngomel, jangan menyalahkan orang. Ada saatnya itu ketika berbicara dengan orang yang tepat. Tapi jangan ngomel. Supaya apa? Anakmu tahu bahwa engkau pun berjuang dan engkau pun bersyukur. Ya sudah nak, kita jalani saja. Bersyukur ya masih ada rumah. Daripada kita tinggal di jalan. Orang tuamu mencoba membesarkan hati. Itu berjuang bersama. Jadi diberikan pengertian, diberikan motivasi, nggak apa-apa, nanti lebih baik, nanti lebih baik. Kebersamaan sangat berharga. Jadi ketika berjuang bersama sebagai satu keluarga, memberikan keterkaitan, ikatan batin yang indah sekali. Dan lebih lagi, saya mau berikan contoh. Sesuatu ini bukan dialami oleh semuanya, tapi dialami oleh satu anggota keluarga. Saya berikan contohnya. Ketika salah satu anggota keluargamu nilainya buruk,
tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Dan dia sudah sadar bahwa karena tidak mengerjakan tugas, kemudian suka bolos, ditegur berkali-kali, absennya banyak, sehingga membuat dia kemudian tidak naik kelas. Yang pertama, suka duka bersama. Dimulai dari kesadaran anggota keluarga ini, kebetulan kakakmu tidak naik kelas. Lalu kakakmu ini dengan kesadarannya mencoba, ayolah aku mau bukan hanya naik kelas, aku mau minimal 5 besar. Dan satu keluarga ini mendengarnya dan mendukungnya. Dan berjuang bersama. Adiknya mengingatkan kalau kakaknya mulai ogah-ogahan, males nih aku sama gurunya nih, kalau bisa ganti guru. Adiknya hanya mengatakan, ingat loh kak, ingat loh, kamu pernah gak naik kelas loh, ayolah kerjakanlah sebentar lah, nanti kalau bisa ngerjakan itu, bisa juga ngerjakan yang lain. Ini berjuang bersama. Kemudian orang tuanya juga ngomong di dalam kesempatan yang lain yang santai. Jangan khawatir kakak, papa mama berdoa buat kamu. Kamu gak sendirian, bisa. Dari tidak naik kelas jadi 5 besar, bisa. Kakak itu sebenarnya pandai. Dorongan diberikan. Berjuang bersama. Kebersamaan sangat berharga. Mari kita bangun kebersamaan dalam keluarga kita. Kebersamaan dalam suka dan duka. Kebersamaan tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Dari masa kecil tambah besar lagi. Dan kemudian memorinya masih disimpan. Lalu yang terakhir, kebersamaan, berjuang bersama. Itu akan menjalin ikatan batin keluarga yang indah. Kita akan lanjutkan di episode yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.